memang dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8. 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Udah sampai 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film, walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan. Ingin pelaku segera tertangkap, kemudian juga segera diadili, itu yang disampaikan oleh perwakilan dari keluarga korban. Bukan dari keluarga korban saja sebenarnya, tapi juga masyarakat ingin segera pihak kepolisian bergerak cepat dan juga menangkap 3 pelaku yang hingga saat ini masih dicari keberadaannya. Pak Ito, rasanya momen ini bisa menjadi momen bagi pihak kepolisian untuk bisa menjawab kepercayaan dari masyarakat yang saat ini rasanya mereka berpikir ada tercoreng rasa keadilan ini. Apalagi catatan dari Pak Kudri sudah memberikan informasi tadi. Kasus ini membuktikan bahwa masyarakat tidak bisa mendapatkan proses keadilan yang begitu cepat, begitu murah, seperti dengan asas-asas yang selama ini kita ketahui bersama. Nah, Pak Ito, dengan kondisi seperti ini, kemudian juga ada masyarakat pandangan bahwa sepertinya ada pengaruh-pengaruh tekanan-tekanan dari pihak lain, kemudian juga adanya dugaan keterlibatan pihak orang dalam. Hal seperti ini bisa membawa pengaruh yang besar, Pak Ito. Begitu, Pak. Jadi kalau ada permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat ya seperti sekarang yang dianggap kurang memadai penanganannya oleh pihak kepolisian, tentunya kan Polri telah menyiapkan fasilitas atau media untuk dumas atau pengaduan masyarakat atau mengirim surat dalam bentuk perlindungan hukum yang nanti ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh fungsi terkait, misalnya Bareskrim melalui Biro Wasidik ataupun melalui Inspektorat Pengawasan Umum. Kita juga jangan lupa ada Kompolnas. Jadi memang saya sendiri agak sedikit heran karena selama 8 tahun ini kan kenapa kasus ini baru muncul sekarang. Padahal kan untuk pengaduan masyarakat ini semuanya kan sudah ada sejak dulu. Nah, ini tentunya yang tadi saya sampaikan kepada Pak Kadri, betul Pak, bahwa intinya adalah tentunya dari pihak internal akan melakukan penyelidikan. Hingga apakah memang ada indikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam penanganan tadi manajemen penyidikan yang disampaikan oleh Prof. Adrianus yang akan berakibat kepada adanya sanksi kode etik terhadap pihak-pihak yang menangani kasus ini. Tapi tentunya saya kira mungkin kalau dugaan keterlibatan, kita kalau polisi tidak bicara masalah dugaan ya Mbak ya. Karena kalau dugaan ini disampaikan keluar dan menjadi isu, tentunya ini pun ada konsekuensi hukum bagi orang yang menyebarkan, dan tentunya kan Undang-Undang ITE itu kan juga melarang ya. Ada pasal yang melarang kalau kita menyampaikan ada dugaan keterlibatan oknum. Nah, tentunya kita harus bisa memberikan bukti. Dan saya dengar juga kalau ada yang menyampaikan dugaan keterlibatan oknum Polri, dari pihak Polri sendiri saya dengar mereka akan meminta keterangan daripada pihak yang menyampaikan dugaan itu supaya betul-betul jelas. Baik. Jangan sampai ada berita yang membuat masyarakat menjadi resah. Demikian Mbak Putri. Baik, kemudian juga kepada Prof. Adrianus dan juga Pak Kudri bisa berikan pernyataan penutup mengenai kasus ini. Silakan Prof. Adrianus. Selain soal manajemen penyidikan, maka saya juga mempersoalkan tentang manajemen SDM-nya. Sekali lagi, ketika seorang anggota Polri hendak mendapatkan promosi, mutasi, maka seyogianya sebelum berangkat, pekerjaan rumahnya diberesin dulu, gitu. Jadi jangan sampai orang yang mendapatkan mutasi apalagi promosi adalah orang-orang yang masih punya PR nunggak ya, dan malah dianggap berhasil. Ya, seperti ini nih ya. Jadi yang sudah dapat PR telegram untuk berangkat tidak lagi merasa belonging ya, tidak lagi merasa punya akuntabilitas terkait dengan kasus-kasus yang belum selesai, dia sudah siap untuk menghadapi pekerjaan baru. Nah, menurut saya ini adalah satu bentuk manajemen yang sudah pernah diingatkan kepada Polri untuk dilakukan, tapi ternyata seakan-akan dilepaskan
antara pekerjaan rumah dan pekerjaan karir baru bagi seorang anggota polisi. Andaikan saja itu dikaitkan, maka tentu akan lain ceritanya. Sebuah anggota polisi akan habis-habisan untuk memperbaiki, mengerjakan dulu, mengurus PR-nya dulu sebelum berangkat. Sebab hanya karena itulah lalu kemudian dia bisa mendapatkan tiket baru di masa depan. Demikian. Baik, Pak Kudri juga penutup, silakan. Iya, saya kira ini merupakan tantangan bagi pihak kepolisian ya untuk mewujudkan penanganan perkara secara cepat, sederhana dan murah. Dan ini jangan sampai dengan kasus Yosua kedua gitu loh. Ya, jadi karena Yosua itu kebetulan dia keluarganya itu ini, sedangkan keluarga yang ini kan ya ini gitu ya. Jadi saya kira jangan ada solidaritas masyarakat untuk mencari kebenaran. Tapi saya yakin ya dalam waktu tidak lama ini akan terungkap ya. Dan dalam kasus ini karena sudah menjadi sorotan, saya kira tidak ada yang akan ditutupi oleh kepolisian. Tetapi prinsipnya bahwa masyarakat itu menginginkan keadilan. Keadilan di dalam masyarakat modern itu adalah suatu kebutuhan. Ya, jadi keadilan untuk semua, justice for all itu walaupun kita anggap itu suatu hal yang idealistik, tapi kita harus mengarah ke sana gitu loh. Ya, jadi kembali lagi kita mengharapkan bahwa kepolisian itu bisa meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan penanganan perkara yang cepat, sederhana, dan murah. Itu saya kira. Baik, Pak Kudri terima kasih, Prof. Adrianus juga terima kasih. Pak Ito terima kasih sudah meluangkan waktunya, semuanya para narasumber untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita harapkan bersama, tadi seperti yang suara dari salah satu keluarga dari korban menginginkan pelaku cepat tertangkap dan juga cepat diadili. Sama dengan suara dari masyarakat Indonesia.